Halo, perkenalkan nama saya Ajis Kurniawan Harahap, NIM 21121218. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan PPT dari e-book yang berjudul 100 Great Business Ideas from Leading Companies Around the World, Jeremy Corbyn. Nah, di sini buku ini berisi tentang 100 ide bagus untuk menjalankan bisnis. Nah, di sini di bab pertama ada membangun kepercayaan pelanggan dan loyalitas. Di buku 100 ide bisnis besar ini, baik penjual maupun pengaruh mengalami hal yang sama kesalahpahaman bahwa kesuksesan mengharuskan Anda untuk agresif atau dengan cerdik mendorong produk atau ide. Kesalahpahaman ini menyebabkan perilaku yang tidak pantas. Misalnya, orang bisa menjadi mengelak, memaksa, agresif, atau terlalu banyak bicara dan menyenangkan. Penjualan dan mempengaruhi tergantung pada pendapat perilaku yang benar, dengan memoderasi keterbukaan dan ketegasan dengan kehangatan dan kompetisi dikombinasikan dengan produk atau merek hebat. Ini sangat membantu membangun loyalitas pelanggan. Nah, di sini ada contoh ide Harley Davidson mengatasi masa lalu yang bergejolak dan membangun pelanggan loyalitas. Salah satu aset yang paling bertahan lama itu adalah salah satu milik Amerika, produsen sepeda motor termuka. Tahu kan Harley Davidson? Tetapi pada tahun 1980-an penjualan turun secara dramatis mengikuti persaingan yang ketat dan terjangkau. Nih, dalam praktek si Harley Davidson memberikan pelanggan yang konsisten dan idealnya bermerek. Pengalaman setiap kali mereka berurusan dengan bisnis Anda, jelas tentang proposal, penghargaan loyalitas, bersaing dengan baik, pengalaman pelanggan, yakin, terus meningkatkan proses, itu yang harus dipraktekkan untuk menjadikan bisnis kita itu goals ke depannya. Ini ada perencanaan skenario memungkinkan organisasi untuk melatih masa depan dalam berbisnis. Nah, ini ada ide juga dari Peter Work pada tahun 1960-an pada grup Royal Dutch or Self perencanaan. Meminta eksekutif untuk membayangkan besok. Nah, besok udah dibayangkan promosi, strategi yang responsif. Fairweather ingin tahu apa faktor lain dari pasokan minyak untuk kesediaan teknis yang mungkin tidak ada di masa depan. Dia mendaftar pangan kepentingannya untuk di negara-negara penghasil minyak. Nah, dia pintar untuk mengekspor, impor, dan logika yang luar biasa untuk perusahaan minyak. Negara produsen adalah untuk mengurangi pasokan, menaikkan harga, dan melestarikan cadangan mereka. Good idea. Di dalam prakteknya, skenario ini bukan prediksi kayak tadi ya. Mereka digunakan untuk memahami kekuatan yang membentuk masa depan. Yang penting tidak tahu persis seperti apa masa depan, tetapi memahami arah umum di mana ia bergerak dan mengapa. Merencanakan, menyusun, diskusi, kemungkinan, kembangkan, analisis, gunakan skenario itu. Nah, di sini kita juga perlu membuat karyawan Anda bangga. Perusahaan dengan citra diri yang positif dan rasa bangga akan lebih terpadu dan efisien dengan mereka perusahaan yang lebih kuat. Ketika karyawan menghormati dan menghargai organisasi atau perusahaan tersebut, maka
produktivitas, kualitas kerja, pekerjaan mereka, kepuasan akan meningkat. Jaringan perusahaan menjangkau 70 negara dan sebagian besar telah dirakit melalui akuisisi. Akibatnya karyawan sering lebih setia pada bisnis TNS lokal dan negeri. Nah, di sini ada beberapa contoh akuisisi tentang perusahaan internasional. Nah, di praktek ini melakukan tindakan tanggung jawab, saling menghargai, memberikan kesempatan, meningkatkan layanan. Nah, bisa dibaca. Oke. So, gunakan pelanggan informasi. Informasi yang dikumpulkan dengan mulus dapat digunakan untuk menyediakan layanan yang khusus untuk klien individu dan untuk menjual lebih sering menggunakan internet. Lebih menghemat biaya untuk marketing. Nah, pengecer online Amerika Amazon.com telah mendefinisikan ulang penjualan buku. Budidayanya menghargai potensi teknologi dengan perusahaan menggunakan informasi dalam 4 cara utama. Ini 4 cara utamanya bisa dibaca di sebelah situ. Di dalam praktiknya, perlakuan setiap sebagai individu, misalnya musik pengecer itu melacak pembelian klien individu dan menyediakan halaman web khusus yang dirancang untuk memperkenalkan kalian terhadap peluang menarik bagi kalian selera pribadi. Nah, ini PPT yang ada dalam e-book tersebut. Nah, informasi orientasi. Punya bahwa miliar dolar diinvestasikan setiap tahun di IT, perangkat lunak dan perangkat keras, kita mungkin mengharapkan manajer untuk mengetahui dengan tepat bagaimana teknologi informasi meningkatkan hasil organisasi mereka. Persisnya, apa hubungan antara miliaran yang diinvestasikan setiap tahun di bidang TI dan peningkatan produktivitas dan kinerja. Orientasi informasi memiliki jawabannya 3 hal yang menghubungkan TI dengan hal bisnis. Nah, contoh bisnis EMD yang mendefinisikan 3 faktor penting yang mendorong keberhasilan pengguna informasi. Ketiga, kapabilitas berisi 15 kompetensi khusus. 3, kemampuan informasi. Nah, kan kemampuan informasi sangat penting. Prinsip. Ini salah satu metode ranking dengan menjual merek, rencana bisnis, dan talenta regional pemilik bisnis. Nah, di sini kita akan memiliki sebuah bisnis, contoh VNB, bisnis VNB. Nah, kita bisa juga menjual nama dari VNB kita. Contoh itu seperti ada McDonald, KFC, ANW, banyak, itu bisa di franchise. Nah, maka dari itu metode franchise ini sangat bagus untuk menjadikan bisnis kita lebih gede dan lebih bagus ke depan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.